Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertemakan kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang yang berpuasa. Nabi SAW telah bersabda, "Lis-sha'im farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Sesungguhnya orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua yaitu kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika kita melaksanakan puasa, kita merasakan sendiri bagaimana rasanya haus, bagaimana rasanya dahaga, termasuk lapar. Tatkala kita berbuka, telah merasakan haus, lapar, dan dahaga, begitu nikmatnya kebahagiaan yang telah kita dapatkan. Sana kita akan menemui di meja-meja rumah makan kita ada makanan yang mungkin di luar bulan Ramadan tidak ada, tetapi di dalam bulan Ramadan makanan bentuk apapun termasuk minuman, ada es campur, ada es sirup, ada es teh dan lain sebagainya. Di dalam bulan Ramadan semua orang-orang menyiapkannya dengan sebaik mungkin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat dahaga, pada saat haus, pada saat lapar, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya untuk berdoa. Rasulullah SAW telah bersabda, "Dabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah." Dahaga telah pergi, urat-urat kembali basah, dan pahala telah ditetapkan insyaallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan yang pertama yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah berpuasa, yaitu ketika mereka berbuka. Kemudian yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini dengan syarat ketika kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka kerjakanlah amal kebajikan atau amal soleh yang tidak menyimpang dari ajaran Islam, dan juga jangan sampai kita ketika beramal soleh dibersamai dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh atau amal kebajikan, dan jangan sekali-kali mereka berbuat syirik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 bahwa berkaitan dengan ciri-ciri orang yang khusyuk. Kunci orang yang khusyuk adalah di dalam hatinya ketika mereka bersolat hadir Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Sesungguhnya solat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang yang khusyuk dalam ayat tersebut? Kita latihan bertahun-tahun, kita latihan berbulan-bulan dimanapun berada. Kalau kunci daripada khusyuk tidak dipegang, maka kita tidak pernah akan menjumpai yang namanya solat khusyuk. Apa itu kuncinya? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mereka yakin, don di sini para ulama tafsir mengatakan don di sini adalah yakin. Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka kelak akan dikembalikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang telah berpuasa. Yang pertama yaitu ketika berbuka, dan yang kedua yaitu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena salatnya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita pribadi-pribadi yang takwa, sebab ditunaikannya kewajiban orang yang berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya yakin dan membenarkan adanya Allah dan tuntunan dari Rasulullah SAW, mereka berpuasa dan ingin merebut posisi takwa, posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa ketika berdialog, ketika bertindak laku, pribadinya selalu menampilkan, tidak ingin mereka menampilkan atau mengeluarkan madarat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Orang yang bertakwa tentu akan waspada dan hati-hati dalam bertingkah laku dalam kehidupannya sehari-hari. Termasuk cerminan sikap orang yang bertakwa adalah ketika kita berjalan, kemudian kita mematuhi aturan-aturan lalu lintas, memakai helm, kemudian memakai SIM, menggunakan SIM, kemudian ketika di lampu merah tanda berhenti, kita juga ikut berhenti. Artinya apa? Sikap takwa kita gunakan, yaitu kita waspada dan hati-hati agar orang lain tidak terkena madarat dari kita dan juga kita tidak menimbulkan madarat untuk orang lain. Demikian para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kali ini membawa berkah bagi kita semuanya dan kita semuanya dapat dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.